Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Amin. kami naikkan syukur sore hari ini Tuhan. Kau ada tengah-tengah kami. Amin. Kau ada di tengah-tengah kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu, firman-Mu yang hidup itu bagi kami. Mengoreksi, menegur, membangun, agar kami dapat diselamatkan pada jalan yang benar. Di jalan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, 7, 8, dan 12. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Waktu tema judul khotbah ini rilis, banyak orang bertanya, ini lagi marak Bapak Ibu, tentang siapa Yesus. Ayat ini ditulis berkenaan dengan Thomas yang kurang yakin siapa dia. Jadi ketika judul ini rilis, banyak orang bertanya, apa yang mau disampaikan, apa yang mau dikhotbahkan. Ya dengar secara onsite, secara streaming. Kita perlu mengetahui Bapak Ibu, banyak orang di luar sana percaya Yesus juru selamat yang hidup. Percaya dia disalibkan. Dan di sisi yang lain orang tidak percaya kalau itu yang disalibkan bukan Yesus, tapi pribadi yang lain, orang lain. Ayat yang sudah kita baca ini dalam nats ini adalah sebuah frasa tentang penjelasan bahwa Yesus berasal dan harus kembali ke surga. Yesus yang berasal dari Bapa datang ke dunia akan kembali. Dan dia akan datang kembali. Dari mana ia berasal, dia akan menjemput kita kembali orang-orang salehnya. Katakan amin. Oleh karenanya Yesus menegaskan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Dia. Dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ini pro kontra di luar sana. Ini lagi rame tentang keberadaan Yesus. Orang menolak, orang merasa Yesus disubordinasi, direndahkan. Bahasa teologinya ya subordinasi, direndahkan. Dia punya derajat yang tinggi. Dia pencipta alam semesta. Dia juru selamat yang hidup. Kita amin. Kita aminkan. Perhatikan ayat yang kelima. Thomas yang adalah salah satu murid Yesus ini meragukan dengan berkata, Tuhan,
Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Padahal sudah bersama-sama sekian tahun dengan Yesus. Tapi ragu mau kemana. Saya masih ingat ada orang muda di sini kan. Ada lagu begini kan. Mau dibawa kemana hubungan kita. Ya orang tua bengong. Ya apa ya lagu apa ya. Nah, anak muda ini. Kalau bicara mengenai hubungan, relationship, ya kekasih, satu dengan yang lain. Kalau masih kayaknya kok meragukan, bahkan ada istilah ghosting, tiba-tiba menghilang. Anak muda sudah mulai tersenyum. Tahu istilah ghosting, tiba-tiba menghilang begitu. Nyanyi dia mau dibawa kemana hubungan kita. Dunia tidak menjanjikan apa-apa Bapak Ibu. Dunia tidak membuat kita yakin. Tapi kalau murid-murid Yesus berjalan bersama-sama dengan Yesus sekian tahun, dia tidak perlu ragu dong. Betul enggak? Bapak Ibu di sini kan ada kan sudah berkeluarga ya. Ragu enggak dengan suaminya? Atau istri ragu kepada suaminya atau suami ragu kepada istrinya? Ini cintanya bagaimana nih gitu kan? Mau dibawa kemana nih keluarga ini nih? Anak-anak apalagi bingung. Makanya kalau terjadi sebuah perceraian, dalam penulisan saya, anak-anak yang dirugikan, dampak secara psikologis, itu sangat berat bagi anak-anak. Murid-murid Yesus sudah sekian tahun berjalan bersama dengan Yesus dalam pengiringan, dalam pelayanan. Sudah banyak mujizat-mujizat dilakukan. Setuju Bapak Ibu ya? Karena kan Alkitab sudah menuliskan itu. Merubah air jadi anggur itu mujizat yang pertama. Ayat menuliskan di situ. Itu sudah melihat. Kalau sekarang mungkin geger. Air yang biasa dirubah jadi anggur. Dan rasanya jauh lebih baik daripada anggur yang pertama. Alkitab menuliskan demikian. Yesus berjalan di atas air. Masih kurang ragu juga kamu murid Yesus sampai membangunkan Yesus bangun. Bangun. Badai, tidak tahukah kita akan mati nih. Ini murid-murid ini masih meragukan Yesus. Kalau kita melihat konteksnya mereka terus mengikut Yesus mengiringi. Banyak mujizat, 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Kasih makan 5.000, itu belum termasuk anak-anak. Kalau kita baca itu lagi kayaknya logika kita enggak sampai. Itu bagaimana caranya 5 ketur roti. Kita beli roti mungkin. Lalu kita pecah-pecah. Mau sekecil apa Bapak Ibu sampai 5.000? Bisa kenyang? Maaf kata hanya nempel di gusi. Di sela-sela gigi kita. Enggak kenyang. Tapi Yesus melakukan itu. Dan dia naikkan doa. Mohonkan kepada Bapa. Mereka melihat loh. Mereka menyaksikan mujizat itu 1, 2, 3 dan terus menerus. Perempuan pendarahan sembuh. Perempuan yang kedapatan berzina diselamatkan. Kalau tidak ada Yesus pasti mati dirajam. Itu juga mujizat. Mujizat apa lagi ya? Menjadi pengetahuan Alkitab nih keluar semua nih. Gak usah murid deh. Kita yang masa kini, di dunia yang masa kini saat ini, berapa banyak kita mengecap kebaikan Tuhan. Yang kita sembah itu Yesus Kristus. Dia sudah memberikan banyak kesempatan-kesempatan untuk kita terus bertobat. Peluang-peluang untuk kita bertobat, kembali ke jalan yang benar. Setuju enggak? Kita berdoa, banyak orang Kristen kan begitu bangun berdoanya begini. Tuhan berkati usahaku. Enggak salah sih. Enggak salah. Tapi seringkali kita enggak berdoa, Tuhan apa yang aku harus lakukan untuk menyenangkan hatimu. Kita kembali ke ayat yang kelima. Thomas tidak yakin. Tuhan kami tidak tahu kemana engkau akan pergi. Tunjukkan. Kalau orang yang ada bersama-sama dengan kita begitu intim dan erat, dekat sekali. Kita pasti tanya dong, mau kemana?
Kemana sayang gitu ya. Kemana beb? Itu kan bahasa anak muda ya. Apalagi ya. Kemana cing gitu ya. Karena bahasanya cukup harmonis begitu ya. Menarik sekali, romantis sekali. Tapi Thomas tidak tahu. Harusnya tahu dong kebiasaan orang yang dekat dengan kita. Apa sih maunya? Setuju ya? Suami istri tahu dong apa sih maunya. Seringkali saya suka klop, ini kan contoh yang konkret. Ya saya dengan istri saya. Dia mau makan apa? Kita pilih semeja ada 2 menu, buku menu. Saya udah dalam hati aja gak nunjuk begitu. Saya mau yang ini. Begitu dia loh sama. Kita mau yang ini sama dan itu bukan sekali 2 kali loh. Ada hubungan yang chemistry yang dekat. Kadang-kadang kita di tengah jalan, saya naik motor dia di belakang. Kita mau makan apa ya? Belum tahu nih. Tapi tiba-tiba udah tahu nih apa. Yuk kita sama-sama ucap yuk apa. Toprak loh sama. Karena begitu dekat. Harusnya hubungan dengan suami istri begitu dekat. Dia tahu apa yang ada di pikiran dan di hatinya. Kita pun sama harusnya dengan Tuhan yang kita sembah. Yesus Kristus. Katakan amin. Harusnya kita sehati dan sepikiran dengan dia. Banyak orang Kristen bingung untuk apa ia hidup di bumi dan harus kembali kemana. Ini pertanyaan yang sangat krusial. Kita akan pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Amin. Nanti selesai ibadah ya pulang ke rumah masing-masing. Tapi kalau usia sudah tutup, kita pulangnya tahu di mana? Ke rumah Bapa di surga. Kita harus pulang ke sana. Bukan ke TPU. TPU itu hanya tubuh kita, raga kita, lahiriah kita. Yang secara biologis dia akan membusuk di hari yang ketiga. Habis dimakan belatung, sebulan 3 bulan lenyap. Oh tanah tidak ada lagi. Kremasi lebih cepat lagi dalam hitungan menit. Ini mana? Tapi kita mesti tahu kita pulang kemana. Yesus yang dipercayainya sebagai Tuhan penyelamat hanya sebatas agamawi semata. Bayangkan Bapak Ibu, kalau murid-murid Yesus bersama-sama dengan Yesus, selalu dempet, dekat, lekat, makan bersama juga. Tapi masih memandang secara duniawi, Yesus juga makan pada waktu itu loh. Dia manusia loh waktu itu. Tapi Alkitab berkata apa? Yesus tidak berdosa. Makan juga. Bahkan ketika dia di taman, berdoa, memohon Bapa kalau bisa cawan ini berlalu. Yesus menangis bukan? Yesus menangis. Mana ada Tuhan yang bisa menangis? Karena kondisi pada waktu itu dia manusia. Tapi dia tidak berdosa dan secara manusianya dia merasakan ketakutan. Tetapi Bapa memberi dia kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita orang percaya, orang Kristen. Berapa tahun kita mengiringi Yesus. Tapi rasa khawatir kita. Penyerahan kita tidak total. Percaya kita tidak total. Masih bimbang. Masih ragu. Yang kita minta selalu hanya berkat jasmani. Tidak salah. Tapi harusnya ketika kita tumbuh, bukan hanya dewasa, bertambah usia secara biologis, berulang tahun, happy birthday. Tapi kita juga bertambah usia, seiring waktu, usia kerohanian kita. Jangan terus lagi meminta dan hal-hal yang berhubungan dengan fana. Kalau sakit, ya kita berdoa minta kesembuhan. Setuju ya? Tapi sebetulnya kita nggak mungkin sakit kalau kita jaga badan kita. Doyannya sate kambing, makan terus sate kambing. Tepar seminggu. Apalagi bakut, waduh. Sancan ya, waduh. Sakit juga, tapi kalau kita hidup sehat, ya boleh icip sesekali. Jangan terus-terusan, sudah tahu kolesterol, lemak dihajar terus. Nggak apa-apa. Sudah tahu diabetes, manis terus, gluk. Waduh, nanti mujizat akan terjadi. Ya enggak begitu dong. Kita mesti punya tanggung jawab, setuju enggak Bapak Ibu? Iya, sudah tahu diabetes, ya boleh sesekali minum manis. Ya pengen juga lidah ini pengen minum manis. Tapi kan sekarang banyak gula yang bisa diatur kadar gulanya, betul enggak?
Ya, kalau sudah ada diabetes jangan makan mangga terus. Ini kan contoh, mangga itu kan gulanya tinggi. Makan pepaya. Timun menurunkan. Kalau ada wasir ya makan tomat. Kalau ada prostat makan tomat. Kan kita bisa googling. Tuhan kasih kita hikmat. Oke, Tuhan akan menyembuhkan, kita berdoa. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga hidup, maka kekristenan kita meragukan ketuhanan Dia secara otomatis. Karena Dia Tuhan, Dia akan jaga 100%. Kita juga bisa jaga diri kita harusnya. Bertanggung jawab. Kalau begadang terus, bagaimana dampaknya? Darah tinggi, kurang tidur, tiba-tiba tensi naik. Nggak makan yang berlemak, nggak makan yang daging merah, kok bisa darah tinggi? Kurang tidur. Ya, itu bisa kita googling kok. Kalau kita jaga kesehatan, jangankan orang Kristen, maaf ya. Orang tidak bertuhan pun sekalipun, tidak beragama sekalipun. Lebih panjang umur daripada kita. Kita seringkali mengklaim Yesus adalah Tuhan, sembuhkan, sembuhkan. Tapi pola hidupnya sembarangan. Nggak pernah menabung, mau minta Tuhan kirimkan berkatmu, curahkan berkatmu. Di tingkap-tingkap langit, bukakan. Nggak bisa, kita mesti bekerja juga. Mesti menabung juga, mesti berhemat. Jangan kita iri dengan berkat orang lain. Kita harus bekerja bertanggung jawab. Bekerja bertanggung jawab. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus hidup suci. Maka akan diurapi Tuhan. Nggak perlu harus kita kejar-kejar bahasa roh. Bukan nggak penting, penting juga. Tapi kita mesti tanya, apa ya bahasa roh ya Tuhan? Maknanya untuk aku apa ya? Matius pasal 7 ayat yang kesekian dikatakan apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Bukan tidak penting karunia-karunia kesembuhan, penglihatan, bahasa roh. Aku sudah melakukan banyak mujizat. Aku tidak mengenal engkau. Itu ayatnya. Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Kalau kita turut tunduk dan submit kepada Kristus, maka karunia-karunia akan diberikan. Amin. Saya punya pengalaman rohani Bapak Ibu. Ada sepasang Bapak Ibu ya, nggak sekolah Alkitab, maaf kata, pernah saya ngobrol-ngobrol, sering datang ke rumahnya, membesuk. Saya cuma lulusan SD Johannes, nggak apa-apa Pak. Tapi dia punya karunia roh. Ada penglihatan, karunia kesembuhan. Saya juga kadang berpikir, kenapa orang-orang ini bisa dipakai? Karena rendah hatinya, karena takut akan Tuhan, karena cara hidupnya, hidup dalam kesucian. Kita kejar Tuhan, kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita harus mengikuti jejaknya. Setuju Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu mungkin yang mendengar, bahkan mendengar nanti streamingnya, hasil rekamannya nanti hari Rabu. Yesus Kristus adalah Tuhan, yes. Tapi kita harus tahu kalau Dia Tuhan, kita harus mengikuti apa? Jejaknya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Orang Kristen gak mau duka, maunya happy. Everything is okay, running well. Gak bisa dong. Alkitab berkata apa? Pikul salib. Ada zugon. Salib itu penderitaan. Oh susah terus ya jadi Kristen. Enggak. Kau harus diuji. Yesus tidak memberikan pencobaan. Katakan amin. Tapi Dia mengizinkan pencobaan-pencobaan itu datang. Supaya kita memperoleh ketekunan. Iman kita naik level. Bukan iman yang anak-anak terus yang ingusan. Masih minta papa. 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 Bayangkan kalau bapak ibu punya anak umur 30 tahun. Papa. 50. Papa. Harusnya apa?
berbakti kepada orang tua. Papa nggak usah kerja lagi, mama nggak usah kerja lagi. Diam di rumah, kerjakan pekerjaan rumah biar anak yang bekerja. Harusnya begitu. Secara rohani juga kita begitu. Masih pelit dalam memberi perpuluhan, persembahan. Memberi itu bukan hanya uang loh Bapak Ibu, bukan. Hidup kita, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Persembahkan di mezbah persembahan Tuhan. Hidup kita, kedagingan kita harus dimatikan. Ego, sombong, dengki, matikan. Matikan. Ayat yang ke-12 menunjuk kepada pistio. Bisa tampilkan ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Kata percaya di situ pisteo bahasa aslinya, bahasa Yunani. Pistis artinya mempercayai. Kalau mempercayai artinya sungguh-sungguh segenap hati, tidak ragu-ragu, tidak bimbang. Nah, orang Kristen kan begitu banyak, percaya Tuhan Yesus, percaya, lakukan kehendaknya, ntar, gitu kan? Kebanyakan suka bakar petasan, tar. Disuruh sama orang tua anak-anak, tar, bakar petasan, tar, maksudnya sebentar. Harusnya do it, lakukan, ikuti teladannya, itu percaya, kenakan pribadi Yesus. Yesus itu suci, walaupun dia manusia, tapi dia tidak berdosa. Ibrani menuliskan itu. Amin. Yesus itu dikandung karena ilham Roh Kudus, pinjam rahim siapa? Perawan Maria. Makanya dalam sebuah penelitian, sebuah arkeolog ditemukan darah Yesus yang tergumpal dan tertumpuk oleh tanah. Diteliti katanya begitu menurut penelitian. Hanya ada 23 kromosom dari ibu. Manusia kan ada 46 kromosom. Satu lagi kemana? Tidak ada unsur laki-laki. Karena bukan karena hubungan suami dan istri lalu terjadilah anak. Bukan. Karena ilham Roh Kudus yang dipinjam rahim perawan manusia itu. Makanya Yesus juga merasakan kemanusiaan yang kita rasakan saat ini. Amin. Harusnya begitu kita percaya. Bukan kita meragukan ketuhanan. Kita percaya Yesus adalah Tuhan, dia juru selamat, dia akan menjemput kita orang-orang salehnya. Ingat loh, Alkitab mengatakan orang-orang salehnya. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Alkitab mengatakan orang-orang salehnya. Saleh itu kudus, suci. Yang gak suci, gak dijemput. Goodbye. Tertinggal. Kita mesti mengimani dan mengaminkan itu. Bahwa Yesus menjemput orang-orang salehnya. Bagaimana bisa saleh kalau tidak pistio? Melakukan kehendak Bapa. Perkara yang kecil. Paulus saja mengatakan jangan sampai aku sendiri ditolak. Loh, sekelas Paulus loh. Sekelas Paulus yang cendekiawan. Kita pun juga harusnya begitu. Bukan hanya percaya saja di mulut. Percaya hanya secara pemikiran. Apalagi kalau di antara kita yang sekolah Alkitab. Saya juga. Bukan hanya di pikiran. Bukan hanya dirasa-rasa, direka-reka, diraba-raba. Bukan. Tapi harus dilakukan firman Tuhan itu. Dikenakan dalam kehidupan kita. Tampilkan ayat yang tadi. Ayat yang ke-12. Pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bapak Ibu baca ya. Lebih besar daripada itu. Ini frasa kalimat yang diterjemahkan mezona. Bahasa aslinya mezona. Yang lebih besar artinya lebih besar dalam kualitas. Lebih bernilai, lebih penting. Saya kan gak sekolah Alkitab. Loh, tadi yang saya bilang ibu yang sepasang ini suami istri diberikan karunia. Enggak sekolah Alkitab, maaf kata, SD pun gak lulus. Tapi sudah almarhum dua ibu ini.
sudah almarhum, jemaat yang pernah saya bina. Waktu itu saya menggembalakan di daerah Jakarta Utara. Saya masih mengingat, saya banyak belajar yang pernah saya sampaikan di tempat ini. Dari sejak remaja saya mengalami banyak orang-orang yang punya karunia. Dekat, bergaul. Makanya kecipratan. Kecipratan roh itu. Kecipratan. Jangan ragukan, orang-orang itu punya karunia akan kecipratan kepada kita kalau kita dekat. Apalagi kita dekat dengan Yesus. Kita pasti akan diurapinya. Amin. Karena Kristus itu dari bahasa yang diurapi. Kita ini orang-orang yang dekat dengan Kristus akan diurapi Bapak Ibu. Cari dia, hidup saleh, hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Kita akan diurapi. Dan kita akan mengenakan mezona. Apa tuh? Pekerjaan yang lebih besar, yang dipercayakan, yang berkualitas. Apa? Bapak Ibu, ada banyak orang tidak sekolah Alkitab, pergi menginjil, menangkan 5 jiwa. Orang sekolah Alkitab sampai S3, boro-boro 5, setengahnya aja nggak ada. Itu perjuangan saya loh. Kapan saya bisa menangkan jiwa? Satu lagi, pengen lagi tambah satu lagi. Tuhan nambah lagi, orang udah 10, orang udah 100. Beta kapan? Bukan berarti pendidikan gak penting. Penting, teologi penting, sekolah kita penting. Tapi minta kekudusan dari Tuhan, hidup kudus kita. Kita menangkan jiwa. Ingat itu amanat agung. Harus kita cari jiwa. Ada perkara-perkara besar apa? Apa saja kita enggak tahu. Tuhan bisa percayakan, bisa main musik. Bisa memimpin pujian, seperti ibu ini juga. Orang muda tadi. Bisa sebagai multimedia dan semuanya. Bahkan Bapak Gembala, itu karunia. Bapak Ibu juga bisa punya karunia-karunia itu Tuhan percayakan. Ada satu ibu-ibu lagi, namanya Tante Nona, sudah almarhum, orang Manado. Bikin kue apa saja jadi enak. Waduh, apa saja jadi. Dan kalau saya datang ke rumahnya, karena dia tinggal di belakang gereja. Saya datang, Tante, disodorin kue. Oh, nyobain enak. Enak. Dan selalu banyak orang memesan. Bukan hanya jemaat, di luar daripada itu. Mereka pesan order. Sudah almarhum. Sekolah pun juga gak selesai. Loh, apa hubungannya dengan masak? Dengan mezona ini? Tuhan juga bisa pakai, bukan hal-hal yang secara spiritual. Memang kita gak butuh makan minum Bapak Ibu. Jangan kita ngomongin soal Alkitab, terus Tuhan bisa pakai banyak orang di luar sana. Nyapu, ngepel, bahkan melakukan tugas-tugas di pemerintahan. Itu juga mezona. Tapi yang lebih berkualitas apa? Artinya memuliakan dia dari apa yang kita perbuat. Amin. Dengan cara memasak orang bisa diberkati. Setuju enggak? Tuhan percayakan mezona. Pekerjaan-pekerjaan yang besar dan berkualitas. Enggak harus di belakang panggung, di depan panggung. Atau dimanapun, di mana saja kita bisa berkualitas. Hanya dengan senyum sebagai asal. Shalom. Shalom. Senyumnya itu ya kalau Tuhan pakai bisa menggugah hati. Loh, senyumnya beda, diurapi. Enggak harus berbahasa, tumpang tangan orang rebah. Itu mah cara Tuhan. Mezona itu dengan perkara-perkara yang kecil. Tuhan katakan juga dalam Alkitab, setia dalam perkara yang kecil. Tuhan akan percayakan kepada kita perkara yang besar. Janda yang miskin Tuhan yang mempersembahkan 2 peser. Bapak Ibu masih ingat baca itu? Bunyi apa? Bunyi apa tuh pasti kan? Kelentang-kelentung 2 peser. 2 peser itu Alkitab mengatakan apa? Itu yang dia punya dan terakhir. Itu yang dia punya dan terakhir. Yesus dari kejauhan intip. Ajak murid-murid, perhatikan itu. Perhatikan itu. Tuhan mau kasih dia pembelajaran. Pembelajaran bukan pelajaran. Pembelajaran. Tuh lihat tuh. Dia memberi dari yang dia punya dan apa adanya. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi pekerjaan besar itu banyak Bapak Ibu. Banyak. Mungkin orang gak bisa memberi, tapi hatinya dia bisa beri untuk pekerjaan Tuhan dengan tulus. Gak sedikit orang yang mencari hidup di dalam pelayanan. Gak sedikit. Banyak. Pamor dengan kesombongan, dengan kemampuan dia piawai. Harusnya saya pun tidak demikian.
Di tengah malam, tiap tengah malam saya belajar sampai jam 3, kadang jam 2, Bapak Ibu. Saya belajar. Sekali waktu saya bertanya dalam hati, di kesunyian malam, untuk apa saya belajar ini? Saya nggak bilang Tuhan untuk apa saya belajar? Enggak, saya bicara dengan diri saya sendiri. Untuk apa saya sampai jam segini saya belajar? Ada suara yang cukup menggetarkan hati saya. Untukku. Beta nggak tanya, dia jawab, untukku. Untukku. Apapun yang kita berbuat untukku, untuk Tuhan. Untuk apa nama besar? Untuk Tuhan. Kalau dagang baju, mau jual siomay, mau jual apapun, untuk Tuhan. Uang yang kita kelola untuk Tuhan. Bukan maksudnya diserahkan semua ke gereja. Untuk Tuhan, melayani suami, melayani istri, melayani anak-anak, untuk Tuhan. Artinya kita percayai dia Tuhan yang perlu dihormati, yang harus kita hormati. Kita lakukan dan kita junjung tinggi. Amin. Makanya banyak orang Kristen percaya, beriman, Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan sebagai juru selamat yang berkuasa menyelamatkan jiwa sampai di kekekalan. Tapi cuma di mulut, cuma hanya di pengetahuan, hanya berkata orang, kata Alkitab. Tapi tidak dilaksanakan, nilai-nilai itu diresapi untuk kita lakukan dengan takut dan gentar. Nanti ketika kita berhadapan muka dengan muka, sang hakim yang maha adil itu. Kita bisa bicara apa? Tuhan, aku sudah pelayanan loh. Aku bawa foto nih Tuhan, aku pakai jas di GSKIP. Oh nggak bisa, nggak berlaku. Dia maha kuasa, aku tidak mengenal engkau. Dan kalau sudah keluar kalimat itu, aku tidak mengenal engkau. Mau bicara apa? Ini Tuhan ijazahku. Ijazah. Dibuang comot ke lautan api. Nggak ada ampun, tapi selama kita masih hidup, kita mau bertobat. Amin. Mau bertobat. Rendahkan hati, rendahkan diri kita. Karunia-karunia yang Tuhan percayakan, pelayanan yang kita dipercayakan oleh Tuhan. Semua juga akan kembali kepada dia. Untuk dia. Untukku. Dini hari aku mendengar itu. Untukku. Yes, untukmu. Selagi usia masih ada, untukmu Tuhan. Aku mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya segenap hidup kita tunduk dan patuh hanya kepada dia. Pusing amat kita mikirin dan ngobrol secara teologi ya. Dia adalah Tuhan. Iya, Yesus adalah Tuhan. Kok nggak usah bicarakan Yesus adalah Tuhan, diperdebatkan. Dia tetap Tuhan. Masalahnya kita tunduk gak sama dia sebagai Tuhan. Kalau dia Tuhan, Yesus, kita lakukan, kita ikuti jejaknya. Itu baru kita percaya bahwa dia adalah Tuhan. Amin. Kalau cuma hanya debat, semua juga bisa debat. Kalau Yesus adalah Tuhan, kita kenakan pribadinya. Teladani, ikuti jejaknya. Ditampar pipi kiri, pipi kanan. Nah ini belum, baru keinjak naik angkot. Udah melotot. Tadinya sipit jadi melotot. Orang itu nanya, kenapa? Pakai nanya kenapa? Lihat. Udah rame di mobil. Kesenggol dikit, di klakson, orang melihat ke belakang. Namanya juga punya klakson. Kan serba salah juga, di klakson macet, udah tahu macet, di klakson, semua pesta klakson. Satu jalanan kan begitu kan, Bapak Ibu ngalami kan, party klakson. Tintan, udah tahu macet. Mau di klakson nggak bisa, kecuali Bapak punya drone. Pergi deh. Di tengah jalan bisa begitu Bapak Ibu. Nah kalau kita punya Tuhan, orang yang beragama belum tentu bertuhan Bapak Ibu. Percaya deh. Orang beragama belum tentu bertuhan. Nah masalahnya sudah beragama, aku punya Tuhan. Tuhanmu siapa? Orang bertanya, Tuhanmu siapa? Yesus. Kamu Yesus Tuhanmu. Kristennya? Iya. Korupsi kau. Kristen korupsi. Kristen berzina. Kristen melakukan dosa. Kalau kita Kristen punya Tuhan Yesus, kita menghormati dia, menjaga nama baiknya, menjunjung tinggi. Melalui apa? Cara hidup kita. Baru kita mengakui dia Yesus adalah Tuhan. Kalau cuma secara teologi ya, pembicaraan kita tapi ngomongan kita kasar, menyakiti hati orang. Orang bilang ini siapa? Kristen.
Kristen, Kristusnya dipermalukan Bapak Ibu. Diomong-omongin banyak orang. Tuh lihat tuh Kristen tuh. Nyolong listrik. Meterannya dikasih magnet. Dulu saya diajarin itu meteran pump dikasih apa diganjel begitu. Nah, dosa. Orang Kristen harus jujur. Setuju enggak? Jujur. Yang pernah saya bilang waktu lalu kan, kakak saya jual kacang di tengah-tengah. Si corong. Yang tengah pecah-pecah taruh tengah, yang sekitarnya yang bulat-bulat. Itu Kristen bukan, saya diomelin. Tapi sekarang dia bertobat dia. Dia lebih jujur hidupnya, lebih takut akan Tuhan. Harusnya kita demikian Bapak Ibu. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berarti orang percaya harus benar-benar mengenakan pribadinya. Hidupku bukannya aku lagi. Jangan berselingkuh. Kalau di jalan awas ada tikungan, jangan nikung. Dalam pernikahan tidak boleh ada tikungan. Betul enggak? Jangan ada tikungan. Tidak perlu jadi pelakor. Tapi orang-orang yang setia di mata Tuhan. Itu kita menghormati dia di atas segala-galanya. Banyak yang bertuhan, tapi belum tentu dia bertuhan yang hidup. Tuhan kita hidup enggak? Kok ragu? Tuhan yang kita sembah Yesus Kristus itu hidup enggak? Lakukan. Kalau Tuhan yang mati, dia enggak hidup, kita enggak usah ikuti jejaknya. Ngapain? Mati Tuhannya. Tapi kalau Tuhannya hidup, kita lakukan. Sebab dia hidup, ada hari esok, masih khawatir. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Dia pegang hari esok. Kalau dia pegang hari esok, jangan berbuat dosa ya. Besok diperhitungkan di hadapan Allah. Dia pegang hari esok. Kapan? Sampai kiamat. Sampai kedatangan dia yang kedua kali. Akan dihakimi kita. Dia pegang hari esok. Kita bisa pegang hari esok? Iya. Kalau Tuhan masih kasih panjang umur. Kalau tidak, malam ini jemput. Selesai, tamat. The end. Sekian, selesai. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Melalui pembacaan kita pada malam hari ini. Jangan menjadi Thomas. Thomas juga tidak salah. Tapi kurang kedekatan dia dengan Kristus. Harusnya kita orang Kristen juga sama seperti itu. Kurang dekat, kurang menyelami, kurang memahami. Kita datang, kita selami dia, kita mengerti pribadinya. Sehingga kita takut untuk berbuat dosa. Sekecil apapun. Kita berjuang Bapak Ibu. Amin. Diberkati kita yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini.